Di balik ajakan untuk beristirahat sejenak itu adalah sebuah ajakan kepada para murid untuk membuat dan menikmati saat teduh. Shalom saudara dan saudari, segenap umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Konteks dari Injil tadi yakni para murid yang baru saja pulang dari tugas perutusan. Dengan penuh sukacita, mungkin juga dengan penuh rasa bangga karena merasa sukses. Dan mereka menceritakan dengan penuh antusias segala sesuatu yang telah mereka kerjakan, mereka katakan selama tugas perutusan tersebut. Menarik bahwa Yesus menanggapi keberhasilan pelaksanaan tugas para murid ini tidak dengan mengajak mereka makan-makan atau bakar-bakar atau mentraktir mereka. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Saudara-saudari, beristirahat sejenak di tempat yang sunyi, yang tidak diganggu oleh orang lain, ini dimaksudkan bukan hanya sekedar secara fisik bahwa para murid ini tidak berkegiatan, mereka santai, mereka rileks. Mereka tidak lagi terbebani dengan pikiran dan segala macam kesulitan. Bukan hanya itu. Lebih daripada pemulihan secara fisik, sesungguhnya di balik ajakan untuk beristirahat sejenak itu adalah sebuah ajakan kepada para murid untuk membuat dan menikmati saat teduh. Dan apa yang saya maksud dengan ungkapan saat teduh? Yakni bahwa para murid di dalam keheningan, di dalam ketenangan, coba untuk melihat kembali, mengevaluasi apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka katakan, apa yang sudah mereka tunjukkan dalam kerangka pelaksanaan tugas sebagai orang utusan Tuhan sendiri. Dan ini penting sekali saudara-saudari, supaya para murid bisa melihat secara objektif. Jangan-jangan yang mereka perbuat, mereka katakan itu di luar dari kehendak Tuhan sendiri. Mungkin itu adalah subjektivitas mereka, keinginan duniawi belaka. Mungkin itu pikiran-pikiran manusiawi yang mereka sampaikan atau mereka nampakkan di dalam karya perutusan itu. Dengan saat teduh, seorang murid kembali untuk mencocokkan segala sesuatu dari dirinya dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Dan kalau kita baca perikop-perikop Injil saudara-saudari, Yesus secara pribadi banyak kali melakukan saat teduh. Pada perikop-perikop tertentu dikatakan bahwa Yesus pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang sunyi, memisahkan diri dari para murid, dan di sana dia melakukan saat teduh, melakukan komunikasi, dialog dalam suasana doa dengan Bapa di surga. Dan ini menjadi sangat penting saudara-saudari, sehingga Yesus selalu mengalami dan merasakan kesatuan dengan Bapa yang mengutusnya. Aku dan Bapa adalah satu. Saat teduh ini juga yang memberikan kekuatan, semangat kepada Yesus pada saat-saat yang sulit. Kita tahu dari cerita Injil bahwa
Yesus tidak selamanya mendapatkan reaksi dan respons yang baik dari orang-orang yang dia hadapi. Dia bahkan ditolak di kampung halamannya sendiri. Dia diancam, mau dibunuh oleh orang-orang yang merasa terusik oleh kehadiran, pengajaran, dan karyanya. Tapi Yesus tidak putus asa. Yesus tetap tenang, dia tetap fokus melakukan apa yang harus ia lakukan. Inilah buah dari saat teduh, buah dari intimitasnya dengan Bapa yang mengutusnya. Juga kita lihat di dalam bacaan Injil tadi, hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak berbondong-bondong mendahului mereka ke tempat di mana mereka tujui. Melihat mereka, teks Injil mengatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah buah dari intimitas, dari relasi yang dekat dengan Sang Bapa yang adalah sumber kasih yang agung, kasih yang sejati. Intimitas dengan Tuhan yang diperoleh di dalam saat teduh membuat manusia juga berlaku kasih kepada sesama.